Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tematik tentang perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita langsung ke materi saja ya anak-anak. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian persiapkan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang ada di penjelasan nanti. Siap anak-anak? Oke, sekarang Miss lanjut ya ke materi. Perpindahan kalor. Nah, di sini kalor dapat berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat atau bagian benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor bisa dilalui melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi atau perpindahan panas melalui zat perantara. Yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan panas dengan berubahnya zat perantaranya. Dan yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ada konduksi untuk perpindahan panasnya ya. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Jadi hanya terasa saja seperti itu, atau zat perantaranya tadi untuk panasnya dia hanya merambat, tidak ikut pindah seperti itu ya. Nah, untuk contohnya yang pertama ada saat sendok yang dimasukkan ke dalam minuman panas. Nah, anak-anak pernah membuat teh atau susu panas? Oke, kalau pernah, pada saat kalian selesai mengaduk, kalian pernah mendiamkan sendok tersebut di dalam gelas? Ya, apa yang terjadi pada sendok itu anak-anak? Iya, benar. Sendok tersebut akan ikut panas. Kenapa? Karena zat panas pada air yang mendidih tadi atau air panas tadi yang berada di dalam gelas, dia merambat ke ujung sendok, sehingga ujung sendok tersebut akan menjadi panas seperti itu. Ya, jelas ya anak-anak? Oke, kalau jelas, yang kedua sekarang. Nih, yang kedua ada pada saat kita menyetrika baju. Nah, zat perantara yang ada pada setrika baju yaitu yang pada lempeng besi tersebut. Nah, pada saat kita mencolokkan setrika, nah yang terjadi adalah aliran listrik tadi mengalir, kemudian merambat sehingga mengakibatkan lempeng besi tadi panas. Nah, yang terjadi pada saat kita menyetrika baju yang kita setrika akan menjadi hangat atau panas. Seperti itu anak-anak. Kemudian untuk contoh yang ketiga. Nah, di sini pada saat kita merebus air. Nah, kalian pernah merebus air?
Oke, kalau pernah, kalian pernah memegang pegangan panci yang mungkin yang pegangan panjang atau yang berada di samping? Iya. Apa yang terjadi? Ya benar, pegangan panci akan ikut menjadi panas. Nah, kenapa? Karena panas tadi merambat atau berpindah ke pegangan panci tersebut. Melalui apa? Melalui panci yang terkena panas, seperti itu. Nah, kemudian pada saat kalian membuka tutup panci juga, apa yang terjadi anak-anak? Iya benar, tutup pancinya juga ikut panas. Jadi panasnya tadi juga merambat ke dalam tutup panci, seperti itu. Jelas anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, Miss Valin lanjut ke jenis yang kedua ya. Nah, untuk jenis yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, jadi yang dimaksud dalam jenis perpindahan kalor di sini adalah zat perantaranya tadi juga berpindah ke dalam isinya, seperti itu ya, atau juga merambat berpindah seperti itu ya. Untuk contohnya, yang pertama ada terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, anak-anak pernah merasakan tidak kalau siang hari udara panas tetapi anginnya sepoi-sepoi atau anginnya sejuk? Pernah? Nah, peristiwa itu terjadi karena adanya angin laut yang berasal dari lautan masuk ke dalam daratan. Karena angin laut itu bersuhu dingin, kemudian dia terbawa oleh angin ya, lalu menyebabkan udara atau hawa di daratan itu menjadi sejuk, seperti itu, atau menggeser suhu panas yang berada di daratan, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini kita juga sama seperti yang konduksi tadi, pada saat kita merebus air di mana air itu mendidih. Nah, tadi berpindahnya zat perantaranya di mana? Nah, pindahnya dia ke rebusan air. Yang air tadi semula dia dingin, dia menjadi panas karena mendidih, seperti itu anak-anak. Untuk contoh yang ketiga, ada balon udara yang terbang. Nah, di sini kenapa balon udara itu bisa terbang? Nah, pada saat kita memanaskan balon udara, kita menyalakan api. Nah, panas, sumber panas tadi dia menghasilkan energi atau partikel-partikel, sehingga partikelnya itu menaik ke atas dan membuat balon udara itu menggembung dan terasa ringan karena berisi udara terangkat, seperti itu ya. Ayo, untuk dua jenis ini anak-anak sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa Miss lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, sekarang untuk jenis yang ketiga, yaitu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi perpindahan panasnya itu secara langsung, seperti itu ya. Untuk contohnya, yang pertama ada pada saat kita menjemur pakaian. Nah, kalian pernah menjemur pakaian membantu ibu kalian? Oke, kalau pernah, apa yang terjadi pada pakaian tersebut?
Iya benar, pakaian yang basah akan menjadi kering. Kenapa? Karena pakaian basah yang kita jemur tadi dia menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian uap tersebut naik kan, sehingga menyebabkan baju kita yang tadinya basah menjadi kering terkena sinar matahari seperti itu. Untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah pada saat kita menyalakan api unggun. Anak-anak pernah menyalakan api unggun? Oke, nah, yang terjadi pada saat kita menyalakan api unggun dan kita berada di dekatnya, tubuh kita akan menjadi hangat. Karena apa? Karena partikel-partikel yang ada pada di sekitar api unggun tadi dia lepas, menyebar. Nah, panasnya tadi ya lepas sehingga menyebabkan tubuh kita terasa hangat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk contoh yang ketiga sekarang. Nah, sama ya, hampir sama pada saat kita menyalakan api unggun. Nah, di sini ketika kita memasak di depan tungku, anak-anak pernah memasak di depan tungku atau di depan kompor kayu, atau pada saat ibu kalian memasak menggunakan kayu, kalian pernah membantunya? Nah, atau kalian hanya duduk saja? Oke, yang terjadi sama seperti pada saat kita menyalakan api unggun. Energi panas atau panas yang berasal dari tungku tersebut menyebar ya, dan menyebabkan tubuh kita atau tukang masak atau pada saat kita berada di dekatnya menjadi hangat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari ketiga jenis ini apakah anak-anak sudah jelas? Oke, kalau anak-anak sudah jelas bisa kita lanjut. Kalau belum, kalian bisa bertanya ke Miss atau Misternya, bisa menggunakan WA. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kalau kalian sudah jelas, kita lanjut ke aktivitas sekarang ya. Nah, untuk di aktivitasku, silahkan kalian melakukan kegiatan pada lembar kegiatan siswa yang sudah di-upload atau sudah tersedia di Google Classroom ya. Silahkan kalian bekerja atau melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Kalian perhatikan, bisa kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Oke, jangan lupa kalian mempelajari video terlebih dahulu, baru kalian bisa mengerjakan tugas. Karena kalau kalian langsung mengerjakan tugas, nanti kalian di tengah jalan pada waktu melakukan kegiatan atau mengerjakan tugas pasti kalian akan bingung. Seperti itu ya anak-anak. Oke, pelajaran pada hari ini sudah berakhir. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, tetap semangat untuk belajar, jangan malas, tetap patuhi protokol kesehatan, kurangi kerumunan. Sekian dari Miss Halin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.